Saya berasal dari Universitas Borneo Tarakan, NDH 31, dan merupakan peserta Lansar CPNS Angkatan 10 tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil resume dari kegiatan pembelajaran yang telah kami ikuti pada hari Senin 15 Juni 2020 dengan tema akuntabilitas. Yang pertama, hasil resume yang dapat saya sampaikan mengenai materi tersebut adalah definisi dari akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan atau ketika kita mendengar kata akuntabilitas, yang terbesit di benak kita adalah responsibilitas atau responsibility. Lalu, apakah maknanya sama antara responsibilitas dan akuntabilitas? Baik, yang pertama adalah responsibilitas. Responsibilitas itu apa? Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanahnya. Jadi dari definisi ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa akuntabilitas itu memiliki makna yang lebih kompleks karena di situ ada kata amanah. Jadi jika kita mengartikan atau mendefinisikan dari akuntabilitas, jika kita diberikan amanah, maka kita harus mampu bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan kepada kita. Lanjut, yang kedua adalah pemahaman atau hasil resume yang dapat saya sampaikan mengenai akuntabilitas publik. Dalam akuntabilitas publik itu terdapat dua jenis atau dua kategori untuk akuntabilitas, yaitu yang pertama adalah akuntabilitas vertikal dan yang kedua adalah akuntabilitas horizontal. Apa itu akuntabilitas vertikal? Akuntabilitas vertikal di sini dapat diartikan yaitu pertanggungjawaban bawahan kepada atasan. Sebagai contoh, kita selaku ASN dosen, kita memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita laksanakan kepada atasan kita, yaitu contohnya ketua jurusan, dekan, ataupun kepada rektor. Itu contoh dari akuntabilitas vertikal. Lalu yang kedua adalah akuntabilitas horizontal. Apa itu yang dimaksud dengan akuntabilitas horizontal? Akuntabilitas horizontal adalah adanya utusan pemerintah untuk memberikan laporan kepada publik. Jadi bisa kita berikan contoh di sini adalah segala kegiatan misalkan yang kita laksanakan, baik itu misalkan contoh adalah penerimaan karyawan di suatu BUMN atau di suatu institusi, maka pertanggungjawaban kepada masyarakat atau kepada publik adalah dengan cara kita misalkan memberikan pengumuman atau info atau kita publish informasi tersebut, baik misalkan untuk merekrut karyawan, maka kita wajib untuk mempublishnya, tidak hanya internal institusi atau internal di dalam kantor itu sendiri saja yang tahu. Itu contoh dari akuntabilitas horizontal. Yang selanjutnya, resume yang dapat kami atau yang dapat saya sampaikan di sini adalah mengenai tingkatan dari akuntabilitas. Dalam materi yang telah diberikan kepada kami siang hari tadi, ada beberapa tingkatan dalam akuntabilitas itu sendiri. Yang pertama, kalau kita dapat menggambarkan itu seperti piramid. Yang paling dasar atau yang paling bawah itu ada yang namanya akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal itu contohnya bagaimana karakter pribadi seseorang ataupun misalkan yang berhubungan dengan tanggung jawab pribadi seseorang. Lalu di atasnya itu ada yang namanya atau di atas dari akuntabilitas personal tersebut ada yang namanya akuntabilitas individu, itu untuk yang urutan kedua dari bawah. Lalu di atasnya lagi ada akuntabilitas kelompok, dan yang keempat atau di atasnya lagi itu ada akuntabilitas organisasi, dan yang paling tinggi atau yang paling tinggi urutan untuk akuntabilitas atau tingkatan akuntabilitas itu adalah akuntabilitas stakeholder. Itu bagaimana pertanggungjawaban suatu institusi atau pertanggungjawaban kita kepada pemangku kepentingan. Oke, selanjutnya yang dapat saya sampaikan dari hasil pembahasan kami atau hasil pembelajaran yang kami peroleh adalah fungsi utama akuntabilitas publik. Di dalam penjelasan mengenai fungsi utama dari akuntabilitas publik itu ada 3, yaitu yang pertama peran demokrasi, yang kedua adalah peran konstitusional, dan yang ketiga adalah peran belajar. Yang pertama, peran demokrasi itu apa? Peran demokrasi itu contohnya seperti atau penjelasannya adalah kontrol demokratis.
Dan yang kedua, peran konstitusional itu apa? Itu mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga, peran belajar di sini penjelasannya dapat kami sampaikan adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dan lesson atau action apa yang dapat kita ambil dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu terutama bagi diri individu atau diri saya sendiri, yaitu yang pertama, bagaimana saya bisa menjaga sikap dan perilaku agar tidak terjadi konflik, terutama adalah konflik kepentingan. Dan yang kedua, action apa yang dapat saya tanamkan atau saya lakukan pada kehidupan saya sehari-hari, terutama selaku atau sebagai ASN, yaitu menghindari perilaku curang dan koruptif. Dan yang ketiga adalah harus mematuhi persyaratan mengenai informasi dan komunikasi. Dan yang selanjutnya adalah menyalahgunakan informasi untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Dan yang terakhir yang dapat saya tanamkan dalam diri saya adalah saya tidak boleh membocorkan rahasia negara. Karena apa? Karena itu merupakan pertanggungjawaban saya atau pertanggungjawaban kita selaku ASN kepada negara untuk bisa memegang informasi komunikasi yang bersifat kerahasiaan atau dapat misalkan di sini disalahgunakan informasi tersebut. Oke, baik, demikian resume yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para mentor, fasilitator yang telah membimbing dan membekali kami dalam kegiatan CPNS ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, terutama kesalahan dalam penyampaian informasi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih.